Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, kembali lagi di podcast Literasi Sulawesi Utara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, the one and only, seorang aktor ternama, perempuan berdaya dan mampu memberdayakan. Hai Kak Dian Halo Dila, Sastrowardoyo. halo Sobat Literasi. Senang sekali bisa Hai. berada di sini. Terima kasih Kak. Mohon maaf diculik sebentar. Walaupun ini sebentar lagi akan ke bandara. Dila hanya ingin sekali kalian bisa berbagi dengan sobat literasi yang ada di Sulawesi Utara dan di mana aja untuk berbagi bagaimana eh, menjadi seorang Dian Sastro, seorang aktor, produser, penulis lagu juga gitu ya. Gimana perasaan atau apa yang memotivasi Kadian sehingga Kadian bisa menjadi seorang Kadian hari ini? Aduh panjang banget itu kalau ngomong itu bisa Ya, 4 SKS. ya Allah ya, ya siap kakak dosen. Tapi kalau aku awalnya bermulai karir itu sebenarnya karena waktu itu ayahanda aku baru meninggal tahun 95. Aku waktu itu masih umur 14 tahun. Waktu itu aku mulai jadi model majalah remaja gadis dulu tahun 95 itu 96 dan jadi masuk garis sampul sebenarnya karena ingin menambah uang saku sendiri, ingin tidak memberatkan orang tua, karena aku ingin punya tabungan dan karena sebenarnya cita-citanya adalah ingin bisa membiayai diri untuk bisa kuliah ke luar negeri. Oke. Sayangnya walaupun sekarang karirnya sudah sangat berjalan dengan sampai sekarang, bersyukur banget bisa Insya sampai Allah sini. ya. Ternyata kesempatan untuk sekolah di luar negerinya belum tepat, belum bisa jodoh lah ya. Makanya akhirnya itu yang membuat aku juga jadi terinspirasi untuk memberikan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi itu justru kepada anak-anak yang bisa meraih beasiswa. Jadi aku bikin program beasiswa Dian. Iya. Dan lewat beasiswa Dian itu aku jadi merasa bisa menghidupi mimpiku yang nggak sempat aku wujudkan untuk diriku, tapi mudah-mudahan bisa aku wujudkan buat anak-anak beasiswa Dian. Wow, inspirasi sekali Kadian. Apakah yang mendapatkan beasiswa itu ada kriteria tertentu atau siapa aja boleh kok mengakses dan seleksinya seperti apa Kadian? Jadi kalau dari yayasan aku ada dua program, salah satunya adalah beasiswa Dian, yang kedua juga ada Markoding atau kita perempuan inovasi bersama Markoding. Itu kita bikin pendidikan online gratis untuk belajar mengoding. Itu syaratnya adalah kamu harus perempuan. Terus kalau perempuan inovasi kamu bisa tinggal daftar aja. Kebetulan sekarang lagi dibuka pendaftarannya. Oh, oke. Kamu bisa belajar dan asal kamu dapat akses internet, kamu bisa mulai mengikuti. Pada saat udah mulai, kamu bisa mulai mengikuti programnya. Kalau misalnya hasil-hasil yang paling baik itu akan diseleksi lagi untuk melakukan beasiswa pendidikan tingkat lanjut dari si coding itu. Kemudian kalau buat beasiswa Dian, kita tuh partneran sama Hosizora. Hosizora itu tuh dia memang sudah membibit ya, udah jadi kayak orang tua asuh buat anak-anak yang kurang mampu, dari latar belakang kurang mampu, dan sudah punya dedikasi untuk belajar dari SD sampai SMA. Nah, aku menyambung program itu untuk perempuan-perempuan terpilih. Jadi akhirnya kita kirim ke pendidikan tinggi. Oke, itu adalah sebuah inspirasi yang luar biasa Kadian. Kadian juga mau nanya nih karena kita berhubungan dengan literasi. Satu aja buku yang mampu mengubah cara pandang Kadian sampai hari ini. Ada nggak? Buku banyak banget, salah satunya adalah bukunya Romo Mangun, judulnya Putri Duyung yang Mendamba. Itu buku yang membuat aku sangat jatuh cinta dan sangat tertarik untuk belajar filsafat. Walaupun ujung-ujungnya aku bingung juga sih, kenapa juga gua kuliah filsafat, karena ternyata susah banget. Harus baca David Hume, harus baca Kierkegaard, harus baca Immanuel Kant yang sangat-sangat boring dan lama. Tapi kalau Romo Mangun menjabarkannya di Putri Duyung yang Mendamba tuh dia enak banget nih ngomongnya. Kenapa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa berfilsafat? Karena manusia itu satu-satunya makhluk hidup yang punya kemampuan untuk berpikir secara retorik. Yes. Dan mempertanyakan segala macam, bahkan kenyataan dan realita gitu loh. Makhluk hidup yang lain itu bisa cari makan, cari minum, bisa menjaga keluarganya, menjaga anak-anak turunannya, tapi hanya manusialah yang memiliki akal budi sedemikian rupa sehingga dia bisa mempertanyakan keberadaannya bahkan di dunia dan alam semesta ini, dan itu adalah kemampuan berfilsafat sebenarnya. Wow.
Hebat banget, dan akhirnya itu yang menginspirasi kalian sampai hari ini dan terjun di dunia filsafat. Tapi kalau kata Rocky Gerung kan, Kak Dian itu adalah salah satu mahasiswa satu-satunya kayaknya ya mahasiswa yang udah apa ya, daya juangnya tinggi banget. Oh gitu, aduh. Kan di beberapa podcastnya sering ngomong bahwa Dian Sastro tuh punya daya juang yang tinggi, padahal saya sering coret-coret tuh. Ini. Ya gimana nggak tinggi ya Pak, dosennya si Bapak ya kan, udah galak banget lagi. Ya gitulah, tapi ya bersyukur akhirnya bisa lulus juga dari bimbingan si Bapak. Kak Dian hari ini Akhirnya Kak Dian lewat. jadi juri di satu Indonesia Awards ya Kak ya. Udah tahun keberapa Kak hari ini? Ini udah tahun ke-6, aku mulai jadi juri itu 2019. Wow, dan mudah-mudahan nanti dapat lagi bibit-bibit yang unggul Iya, ya Kak ya, yang pasti- menginspirasi. Yang pasti aku senang banget sih bisa jadi juri bahkan tahun ini juga, karena selalu dapat kesempatan ekstra spesial untuk bisa melihat bahwa ternyata di Indonesia ini banyak banget orang baik dan banyak banget orang-orang yang mau memberikan dampak sosial, bahkan bekerja dalam gelap gitu loh, tanpa publikasi, tanpa glorifikasi diri, memang punya niat-niat baik untuk membantu dan mau memberikan dampak sosial yang luas gitu. Aku senang banget karena kalau jadi juri gini kita jadi terinspirasi dan bahkan terpacu untuk bisa melakukan karya lebih baik lagi, untuk bisa lebih berdampak lagi kepada sosial. Dan yang pasti buat teman-teman yang mungkin punya gitu project terbaik untuk memberikan dampak sosial, jangan malu-malu untuk mendaftarkan diri juga ya ke Satu Indonesia Award. Karena disitulah kamu bisa mendapatkan apa namanya ya, kayak afirmasi, validasi, dan juga mungkin coaching juga dari juri-jurinya yang sudah senior-senior semua, untuk bisa lebih semangat lagi dan lebih baik lagi untuk mengembangkan project terbaik dan program terbaiknya. Amin. Oke, pesan terakhir Kak buat teman-teman sobat literasi yang ada di Sulawesi Utara agar daya bacanya semakin meningkat dan mau untuk terus bermanfaat bagi masyarakat. Buat teman-teman sobat literasi di Sulut, jangan pernah merasa sendirian, karena katanya kalau kita suka membaca kita nggak akan pernah merasa kesepian. Kita selalu akan merasa punya banyak teman dan punya banyak kehidupan untuk bisa kita hidupi. Kalau nggak salah itu Bu Kartini deh yang ngomong. Iya. Dan kamu adalah pemeran Ibu Kartini itu. Baik teman-teman sobat literasi, terima kasih banyak Kak Dian, Satu Indonesia, timnya Kak Dian, terima kasih banyak, sukses selalu dan sampai jumpa dan hati-hati di jalan. Insya Allah sampai dengan selamat di tujuan. Terima Bye-bye. kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam literasi. Salam literasi.